You ready? I don't think you're ready. Here we go. I'd rather slip, walking on water, yeah, than spend my life wondering why. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah
dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang ada di rumah, apa kabar saudara? Saya percaya saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, kita kembali lagi dalam ibadah online GBI Dharma Wangsa. Mari siapkan hati saudara untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, amin. Mari kita mengangkat pujian ini, Allah sumber, haleluya. Yuk saudara yang ada di rumah, boleh sama-sama dengan saya kita bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga.
dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara siapkan hati saudara. Kita akan masuk lebih lagi, kita akan menyembah Dia. Karena Dialah satu-satunya yang layak disembah. Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari saudara angkat pujian ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh,
angkat kedua tanganmu, katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Sekali lagi Hosana. Salam saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Uralabata kasina makaralaba, iriama hana makarabata shinaba, ikeriana mahana makaralaba, ishina mahana makababa, riba kabaya shanala, riba huna makaralaba, riba lalaba hana makara, shakaralaba labala. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada di bulan ini, di minggu kedua di bulan April Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami mau berkata sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Aba, kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, bahkan kekuatan, kesehatan yang Kau limpahkan buat setiap kami. Bapak, kami mau berdoa sehati ya Tuhan. Kami mau bawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau bawa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia dalam rencana-Mu Abah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Karena hari-hari ini janji-Mu, Engkau sedang mencurahkan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih Indonesia Tuhan untuk kebangkitan Pentakosta ketiga. Terima kasih Pentakosta ketiga boleh lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami memberkati Indonesia. Kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan. Kami percaya Indonesia mengalami penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Itu terjadi hari-hari ini. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Bahkan generasi Yeremia dibangkitkan hari-hari ini ya Tuhan, yaitu anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta
cinta mati-matian pada Tuhan Yesus dan tidak kompromi dengan dosa, dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Terjadi hari yang di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami, berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Kami bawa mereka pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, tuntun mereka apa yang harus dikerjakan hari-hari ini Tuhan. Khususnya daerah-daerah yang mengalami bencana Tuhan, Nusa Tenggara Timur, Tuhan tuntun ya Abah. Kami percaya NTT ada dalam tangan-Mu, Nusa Tenggara Timur dalam rencana-Mu. Kami percaya Nusa Tenggara Timur dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemerintahan pusat daerah agar mereka dapat bekerja dengan cepat Tuhan, sehingga setiap daerah-daerah mengalami bencana hari-hari ini boleh dipulihkan. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat Indonesia, dan kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Dan kami mau berkata Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus, kami berkata pada COVID-19, pada krisis ekonomi, diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Kami bawa gembala sidang kami Pak Niko Tuhan pagi hari. Berkati hamba-Mu Bapak yang Kau pilih untuk menggerakkan Pentakosta ketiga. Tuhan urapi hamba-Mu Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan. Berkati juga Bu Hermin Tuhan. Keempat wakil Pak Dani, Pak Paul, Pak John, Barantu beserta seluruh keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga melawat setiap gembala rayon, gembala CK. Bahkan gembala rayon kami Tuhan Pak James dan Pak Edi. Tuhan berkati ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa gembala kami Pak Bambang, Bu Indra dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan terima kasih Abah, berkati juga Pak Tatang, Bu Ika. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan Tuhan buat Pak Tatang dan Bu Ika, dan setiap pengerja sampai jemaat. Kami berdoa pagi hari ini, setiap kami Tuhan yang melihat tayangan ibadah Tuhan, biarlah kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak terima kasih untuk firman-Mu akan disampaikan Tuhan pagi hari. Bapak kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Firman-Mu dahsyat Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan kami hari-hari. Bapak berbicaralah pada setiap kali firman-Mu Abah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Abah. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Tuhan. Dan di dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Shalom GBI Dharma Wangsa Square. Terima kasih hambanya Pak Bambang yang mengundang saya. Nama saya Mary. Saya punya 2 putri, 1 putra. Cucu saya 7, 3 sudah nikah. Saya bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memakai hidup saya. 19 tahun yang lalu suami saya sudah pulang ke sorga. Inilah suatu keajaiban. Bukannya saat badai ada, bukannya kita seperti anak ayam nyungsep mencari keamanan. Justru badai ada, seperti burung Raja Wali. Kita bisa naik terbang dengan kekuatan. Judul khotbah hari ini adalah belas kasihan Tuhan. Kita mau baca di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di sini firman Tuhan bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Percaya nggak percaya, kita sudah memasuki di akhir zaman. Contoh, iblis tidak dengan chip 66 untuk menyusup, untuk masuk ke negara, enggak.
Tapi dengan cara sakit penyakit COVID seluruh dunia sampai di Indonesia masih banyak gereja yang masih tertutup, belum bisa ibadah. Kenapa? Karena ketakutan sakit penyakit ini yang menyerang. Firman Tuhan bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Emang benar, kita nih sekarang sudah ada di depan mata kita. Kesudahan ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Contoh, kenapa sekarang ini di gereja-gereja mengalami kesulitan, mengalami ekonomi, mengalami segalanya. Karena di gereja nggak ada lagi pujian penyembahan, tidak ada lagi orang bisa mendengar firman Tuhan. Gereja yang kecil mereka nggak bisa sampai beli kuota. Kenapa nggak bisa beli? Mereka bilang kalau mereka beli kuota lebih baik mereka beli beras. Ini yang mengerikan, yang sangat mengerikan. Iman orang tambah lama tambah surut, iman orang tambah lama tambah lemah, nggak punya kekuatan lagi untuk menghadapi ke depan ini, ya kan? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa firman Tuhan bilang kita harus bisa menguasai hidup kita hari-hari ini, menguasai di mana kita bisa dalam ketenangan. Dan tenang itu kita bisa menangkap hati Tuhan, kita bisa menangkap kerinduan hati Tuhan. Kalau orang tidak tenang, orang dalam ketakutan, tidak akan bisa tenang. Supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh sampai 2 kali, seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa di sini Tuhan bilang kita benar-benar harus sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ke depan ini, akhir zaman ini, kasih itu udah gak ada lagi. Orang pasti gak akan bisa memikirkan orang lain lagi, memikirkan diri sendiri aja. Mereka tuh udah pusing. Jadi firman Tuhan tuh bilang, Tuhan tuh udah tahu loh, ke depannya kasih itu akan hilang. Benar-benar ke depannya orang gak punya lagi kasih. Saya 2 bulan kemarin, di bulan Maret awal, saya itu ke Pakistan. Saat lagi keadaan COVID. Secara logika, secara manusia itu saya dibilangin enggak, itu aneh. Memang sih ke sana bilangnya lockdown, di sana dibilangin enggak akan bisa pergi untuk masuk ke Pakistan. Pakistan itu adalah negara miskin. Pakistan itu bukan negara kaya. Secara logika nggak mungkin juga, ngapain saya harus ke Pakistan? Tiketnya itu double bayarnya. Kenapa harus double? Karena pesawatnya kosong, pesawatnya nggak ada penumpang. Jadi saat kami pergi, kami setim berenam kami berangkat. Di sana katanya akan diisolasi, nggak boleh keluar karena di Pakistan itu adalah tempat teroris. Tapi di situ kami melangkah, kami bilang, kita percaya, kita ke sana, kita adalah terorisnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah taruh untuk di hati ini untuk berangkat ke Pakistan, kami berangkat, ternyata enggak diisolasi, kami bisa melangkah, kami bisa berangkat, kami bisa sampai ke Pakistan. Ternyata di Pakistan itu, maka di sini firman Tuhan bilang, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi di Pakistan itu benar-benar membutuhkan belas kasihan. Kami tuh nggak tahu ternyata di Pakistan itu ternyata negara yang masih jual beli budak itu ada di Pakistan. Di negara kita nggak ada kan? Di Indonesia semiskin apapun, di sana mereka kalau mau beli teroris, mau beli pelacuran, mau beli perbudakan, mau beli bom bunuh diri, mau beli orang yang untuk ngedar narkoba, itu ada di Pakistan. Harganya mahal nggak? Nggak mahal, sekitar 15 juta. Ini kan mengerikan. Mereka satu keluarga, itu anaknya banyak, bisa 6-7 anaknya. Itu orang Pakistan tuh
cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mata mereka aja tuh bukan biru loh, kayak warna abu-abu. Pokoknya biji matanya aja aneh. Saking ganteng, saking cantiknya. Tapi mereka tuh saking miskin. Biskuit jatuh di lantai itu mereka bisa berebut cuma 1 potong biskuit. Itu saya cuma melihat mereka di sana, negara Pakistan cuma 2%. 2% Kristennya. Mereka nggak berani untuk bergerak untuk menginjil segala macam. Karena mereka juga lagi takut. Karena mereka takut sama Taliban. Tapi sama COVID mereka nggak takut. COVID mereka anggapin flu. COVID itu adalah bikinan manusia katanya. COVID adalah bukan penyakit yang nyata, enggak, itu manusia yang bikin. Jadi mereka di sana nggak pakai. Sebenarnya saya ada videonya sih. Aku menatap matamu, melihat dalamnya rindumu. Ketika ku menyentuh relung hatimu, ku melihat jalannya sakitmu dan jeritanmu. Untuk selamatkan jiwa-jiwa, ku terima kuasa. Come on, menggetarkan dunia. Gelombang api menyala, sungai mujizat mengalir bumi. Ku terima kuasa, menggetarkan dunia. Gelombang api menyala, sungai mujizat mengalir kembali bumi. Ku terima kuasa, menggetarkan dunia. Api menyala, gelombang lautan
masker, nggak pakai protokol. Pokoknya mereka tuh setiap hari saya di Pakistan ketemu sama orang yang kena COVID. Saya yang parno, tapi mereka santai. Makan satu meja sama mereka, hamba-hamba Tuhan yang batuk segala macam. Saya bilang, aduh Tuhan tolong deh, saya bilang jangan sampai saya pulang kena. Tapi ya keajaiban, tapi saat kita melangkah, bukan kita membawa ketakutan, tapi kita cuma mau bilang, Tuhan ini loh aku taruh kasih-Mu di hatiku untuk melakukan ini. Kami tiap hari kumpulin ke hamba-hamba Tuhan bisa ratusan. Kami cuma hitungan hari bikin KKR, itu 3.000 yang hadir. Polisi yang jaga. Kalau di mana-mana mana boleh bikin KKR di lapangan terbuka, tapi di sana bisa bikin KKR 3.000 yang hadir. Kami cuma cukup kasih mereka makan nasi, cuma diaduk jadi satu, kasih ayam cuma satu potong kecil, pakai bumbu warna kuning begitu. Itu harga nasinya kami beli sama mereka 8.500 rupiah uang kita. Murah kan? Di sana uang mereka tuh sangat nggak ada artinya. Uang kita lebih bagus. Sebenarnya kalau di seluruh dunia uang kita paling jelek, tapi masih ada yang lebih parah lagi dibanding uang kita. Jadi mereka itu dapat nasi satu bungkus, itu mereka bisa datang berduyun-duyun untuk ibadah. Karena mereka nggak pernah ibadah yang seperti itu. Kami nggak siapin air minum. Air minum di sana mahal. Jadi kami cuma siapin nasi bot satu udah cukup buat mereka. Tapi mereka itu seperti orang yang haus dan lapar. Tuhan cuma bilang, kamu lihat. Saya lihat begitu ya. Saya sampai malu loh. Saya bilang, Tuhan, adakah di bangsa kita Indonesia yang haus dan lapar sampai begitu? Gak memikirkan lagi kondisi apapun, sampai mereka itu berani, makanya mereka memang teroris, mereka berani untuk menentang pemerintah apapun mereka mau ibadah. Tapi akhirnya waktu kami bikin acara itu, yang ngejaga polisi juga, tetap dijaga, polisi juga yang ngejaga. Tapi di sini cuma saya lihat mereka nggak ada sedikit ketakutan. Saya bilang, banyak nggak yang meninggal? Kalau meninggal kami anggap itu karena sakit, ya kan? Kalau orang tua ternyata banyak yang meninggal karena kondisinya yang nggak memungkinkan. Tapi enggak terlalu, mereka nggak mikirkan. Ya kalau meninggal ya meninggal, nggak usah dipikirin gitu loh. Sampai mereka tuh begitunya. Cuma saya lihat mereka memang haus dan lapar, tapi di sana beda sama kita di Indonesia. Kalau di Indonesia ya istilahnya nggak ada ibadah di gereja-gereja, tapi ada online, ada Zoom, segala macam, nggak berhenti, ya kan? Justru di Indonesia hari-hari ini orang nggak bosen secara online. Saya tanya gereja-gereja, karena saya ini kan bergerak. Saya 19 tahun yang lalu, suami saya pulang ke sorga itu, saya tuh dulu nggak pernah pelayanan, sekalipun suami saya udah pendeta muda. Saya ini keluarga hamba-hamba Tuhan lah, mertua, besan, semua mantu itu pendeta GBI. Tapi saya waktu ada suami, saya itu nggak pernah melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu pun harus ada suami yang nemenin, karena nggak pede, nggak percaya dengan diri sendiri. Ya kan, mau ke salon, mau beli baju, bicara sama orang apapun harus ditemenin sama suami. Tapi saat suami pulang ke sorga, itu buat saya seperti tulang punggung saya habis. Seperti saya orang yang gak berdaya, seperti orang lebih baik saya mati. Tiap hari saya minta mati. Saya minta mati, lebih baik saya mati, saya bilang. Untuk apa saya hidup? Tapi benar, suatu hari saya tuh tidur, saya tuh kayaknya di tempat yang lain. Ternyata saya tuh ada suara bilang, kamu kan tiap hari minta mati. Jadi kamu karena belum waktunya, jadi kamu gak ada tempat. Itu tempat ternyata bener loh. Kalau orang yang mati dibunuh, mati yang penasaran, mati yang gak jelas, itu gentayangan rohnya mengerikan banget. Itu tuh. Saya bilang, ini kok tempat mengerikan, saya mau pulang aja. Tapi saat itu saya bisa bangun, saya tuh langsung terima kasih Tuhan, terima kasih saya bisa pulang, bisa bangun, ya kan ya. Dari situ saya nggak pernah lagi minta mati.
Kenapa? Karena 3 anak belum nikah, masih sekolah, masih kuliah. Buat saya beban berat. Saya bukan wanita karir, saya bukan wanita businesswoman, tapi saya ini benar-benar ibu rumah tangga 100%. Sekali suami nggak ada, buat saya beban yang sangat berat. Tapi disinilah saya cuma percaya Tuhan itu bukan memberikan badai buat saya, bikin saya hilang, bikin saya seperti anak ayam yang gak berdaya, tapi saya seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali bisa naik lebih tinggi karena ada badai. Di dalam kehidupan kita ini, saat ada badai itu buat kita bukan bencana. Buat saya suami meninggal itu adalah badai, tapi bukan bencana. Dari badai itu saya cuma lihat Tuhan sampai hari ini. Saya tuh dibawa untuk naik lebih lagi, untuk bawa saya terbang lebih lagi. Di situ saya cuma lihat keajaiban Tuhan, kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Di sini firman Tuhan bilang gini, layanin seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara dengan seorang yang menyampaikan seperti firman Tuhan. Jadi setiap kita diberi karunia. Kenapa diberi karunia? Setiap orang punya kekuatan. Saya bukan seorang gembala sidang, enggak. Saya itu adalah penginjil. Ternyata orang yang pemalu, orang yang takut bicara, orang yang enggak bisa melakukan apa-apa, ke salon pun harus suami saya yang nemenin, nganterin untuk potong rambut, bicara sama yang motong, mau model apa, saya nggak berani ngomong. Tapi ternyata saat suami dibawa pulang, ternyata Tuhan bawa saya menjadi penginjil. Saya tuh ternyata sejak suami saya nggak ada, secara manusia ya, kayaknya nggak mungkin saya itu bisa ke negara 15 negara pergi, sampai ke Afghanistan, sampai keliling kemana-mana negara yang banyak teroris. Sebenarnya kok dipikir-pikir saya siapa? Ternyata Tuhan itu mau bawa saya itu supaya menjadi orang yang sangat berani. Kalau di Jakarta saya berhadapan dengan khilafah FPI, nggak berhenti. Saya itu akan berhadapan dengan mereka. Saya pernah diancam, rumah mau dibakar, gereja besan saya mau dibakar, wah segala macam. Tapi itu bukan buat saya jadi mundur, buat saya tambah lebih gila untuk maju. Asal Tuhan bicara, Tuhan mau apa? Saya malam-malam pernah lo ke Petamburan, nganterin kopi. Tuhan itu benar-benar nantangin, nganterin kopi. Saya anterin ke sana. Wih, mereka lagi diskusi, mereka lagi membikinkan rencana sesuatu untuk demo gila-gila. Saya cuma berdoa. Dia tanya, mau ngapain ke sini? Saya bilang saya mau nganterin kopi. Dari mana? Saya bilang saya dari rumah. Ini untuk apa? Saya bilang saya mau nganterin kopi buat bapak-bapak minum. Saya bilang gitu loh. Tapi ajaibnya ya, sebenarnya saya kan ibu-ibu, muka saya kan Chinese banget. Saya nggak pakai kerudung, saya nggak pakai apa-apa. Tapi di situ mereka bisa diem. Kopinya saya kasih buat mereka, itu mereka pada minum. Ya kan? Saya itu cuma hidup apa yang Tuhan bicara. Tuhan kalau bicara misalnya pernah terjadi untuk di mana tuh di DPR MPR itu orang yang lagi anak-anak muda yang mau menghancurkan Indonesia, mau demo lagi gila-gilaan, mau menjatuhkan SBY. Saya cuma berdoa bilang begini, kekasih Yesus ada di mana? Saya pengen banget ketemu sama Kakanda Yesus. Teman-teman saya itu selalu bilang saya tuh gila, kurang 1 strip karena suaminya nggak ada, jadi dia aneh. Saya itu dianggap pelayanan saya itu aneh. Jadi yang normal katanya bukan kayak saya. Tapi sedikit pun saya nggak pernah tersinggung orang bilang saya aneh, bilang saya gila. Cuma saya bilang orang yang gila yang bisa maju, orang yang waras nggak bisa maju. Kenapa? Dia pasti takut. Kalau gila, dia kan nggak sadar. Coba kalau kita ngeliat orang gila di jalanan, ada nggak dia takut? Enggak. Dia juga nggak ada nggak kena virus COVID, ya kan, tiap hari berjemuran gitu. Tapi di situ saat Tuhan Yesus bilang dia ada di situ, saya tuh pergi ke sana, teman-teman saya ajak
suami pada bilang jangan ikutin Ibu Mary karena dia kurang satu strip. Karena dia terganggu jiwanya karena suaminya nggak ada, jadi jangan diikutin. Tapi saya nggak pernah pikirin, saya maju, saya pergi. Saya cuma bawa permen, saya bagi ke anak-anak muda. Saya coba bilang sama mereka, kalian jangan jadi orang yang anarkis. Kalian jangan jadi anak generasi pemuda yang menghabiskan Indonesia. Jangan terjadi suatu pertumpahan darah. Kalian adalah generasi penerus untuk bangsa Indonesia. Jangan punya pikiran, punya niat untuk menjatuhkan pemimpin. Kalau bangsa Indonesia, generasi penerus yang nggak bisa berdiri menjadi contoh anak muda ini, saya bilang habislah bangsa kita Indonesia. Jangan sekali-kali dipengaruhi dari manapun. Saya ngoceh ngomong begitu. Yang ajaibnya ya, saya tuh lihat Yesus tuh lewat, set, dia tersenyum. Saya tuh senengnya bukan main, wah kekasihku ada di sini. Saya benar loh, waktu itu kan benar kayak orang memang setengah gila. Aduh kekasihku ada di sini. Saya ngoceh ngomong, saya bilang semua duduk. Mereka tuh sangkain saya tuh siapa? Pejabat apa-apa gitu loh ya. Sebenarnya saya pakai biasa aja. Tuh mereka tuh duduk dengan manis dengerin saya ngoceh. Udah gitu sampai saya dipanggil polisi. Ibu sini. Ibu dari mana? Saya bilang saya dari rumah. Ibu disuruh sama gereja, yayasan, apa dari mana? Saya disuruh sama Tuhan Yesus. Saya nggak disuruh dari gereja, dari yayasan, dari manapun. Saya mau tanya sekali lagi, ibu dari mana? Saya dari rumah. Ibu disuruh siapa? Saya disuruh Tuhan Yesus. Tapi saat saya ngomong gitu polisinya bingung. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang Bapak bingung. Dari tadi saya tanya ibu bilang dari rumah. Emang bener saya dari rumah. Saya bilang, tapi makanya jadi polisi aja bingung. Tapi polisinya ajaib, mau didoain. Saya ngajak dia mengaku Yesus sebagai juru selamat saat itu. Dia bilang ibu lebih baik ke dalam sih di DPR. Di sana mereka lagi berantem. Saya bilang Tuhan gak suruh saya di dalam. Tuhan saya suruh saya di luar. Itu bom molotov itu gak berhenti orang lempar. Terus kalau dipikir bom molotov begitu, kalau kena kita memang bakal habis. Tapi ya enggak, gimana ya? Paulus kan bilang ya, kalau kita tuh nggak gila, belum dibilangin pelayan Tuhan. Covid aja gereja pada takut. Bener apa enggak? Kita ngaku lah di hadapan Tuhan. Kita bilang kita menghormati pemerintahan. Pemerintah kasih kok kita itu buka gereja. Yang penting protokol 50%. Tapi kenapa sampai detik ini banyak gereja yang pada nggak buka? Saya melihat berapa banyak iman mereka udah rontok. Teman-teman saya di gereja-gerejanya yang di gereja yang besar-besar rontok. Saya bilang, terus kalian gimana? Mereka bilang ya kami ya paling tiap hari setel, lihat kata hari Minggu, cari channel katanya. Khotbah yang siapa yang paling enak? Pujian penyembahan gereja mana yang paling enak? Ternyata yang seperti itu, acara seperti kita bisa nonton dengar khotbah di luar, di rumah, itu sudah direncanakan. Seperti kayak pakai kacamata, jadi kita tinggal bisa milih. Sekarang nggak usah pakai kacamata, dari COVID aja. Orang sudah di rumah, kalau yang punya uang, rumahnya kayak home theater. Mereka bisa kan pencet mau lagu apa, mau khotbahnya siapa. Mereka bosan pencet lagi yang ini, mereka bosan ini pencet lagi. Jadi itu. Apakah kita bilang mereka akan tetap bertumbuh? Lama-lama mereka menjadi orang yang sangat gak peduli. Gak ada lagi belas kasihan Tuhan itu. Gak ada lagi mereka rasa iba. Gak ada lagi mereka bisa menangkap hatinya Tuhan. Jadi yang setiap hari, setiap minggu yang mereka ketemukan adalah saya pengen dengar khotbah ini, saya pengen dengar pujian ini, tinggal pencet. Maka di sini loh, kalau kita lihat keadaan yang sekarang ini, apakah keadaan bangsa kita ini, keadaan sekarang ini aman? Kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Benar-benar kita nggak tahu. Tapi satu, kita berdoa untuk bangsa kita. Kalau kita lihat di NTT, saya tuh pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Udah di provinsi, udah di mana-mana.
Saya cuma dengar berita kabar dari teman dari NTT, mereka keluarganya banyak yang meninggal, rumahnya hilang, segala macam. Ya kan? Kita kalau dengar lagi berita ada inilah segala macam, ada bom segala macam. Jadi dimanapun gak ada yang aman. Gak ada yang aman. Apakah COVID selesai? Apakah kita pikir abis ini udah gak ada COVID? Kita gak tahu. Saya bulan Maret tahun kemarin, tahun 2020. Saya kena COVID. Pertama kali COVID lagi rame-ramenya saya kena. Saya kenapa kena? Saya stres karena orang stres itu imunnya tuh drop. Saya waktu kena itu memang saya itu Tuhan tuh memang vaksin saya loh. Dari Jumat 37 berat panas saya bisa 38, 38,5, 39, 40 terus naik. Itu sampai saya nggak bisa berdiri, sampai saya mata udah nggak bisa buka, nafas saya sesak, saya udah susah bicara, anak saya udah pada nangis karena di rumah itu memang saya sendirian. Saya nggak kasih mereka masuk karena mereka udah tahu saya COVID. Cuma saya tuh badan saya tuh bener-bener kayak diremuk, kepala saya kayak dibentur, itu sakitnya bukan main. Tapi saat itu saya cuma bilang, Tuhan, aku nih sakit apa ya? Tuhan cuma bilang, kamu lagi divaksin darah Yesus. Ke depan ada penyakit yang sangat mengerikan. Saat dibilang begitu, saya itu bisa bersuka cita. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata orang bersuka cita mengucap syukur, itu otomatis imunnya naik. Yang ajaibnya besoknya itu Sabtu, itu suhu badan saya 36. Oksigen saya 98. Mana ada orang kena COVID cuma 1 hari? Enggak ada. Tapi kalau orang memang divaksin, benar 1 hari pun dia udah selesai. Saya cuma percaya Tuhan bilang ke depan ada virus yang sangat mengerikan. Tapi sesudah itu saya tetap dijaga sama anak saya, nggak boleh keluar, diisolasi, pokoknya nggak boleh kemana-mana. Ya saya nurut, saya nggak mau kan teman saya juga kena. Tapi dari situ 3 minggu saya cuma di rumah. Habis itu saya terus bergerak. Di tahun 2019 Desember Tuhan cuma bilang, layani hamba-hambaku, layani gereja-gereja. Saya ini memang keluarga hamba Tuhan, tapi buat saya untuk masuk ke gereja, melayani gereja-gereja, itu benar-benar saya stres loh. Saya bingung banget gimana caranya ya Tuhan, saya bilang. Dan ternyata setiap perwilayah, utara, timur, barat, selatan, pusat, pertama kali ngundangi semua seluruh gereja, termasuk Pak Bambang, ya kan, kami undang gitu kan dari gereja selatan, kumpul gitu di gereja di Cipulir, itu gereja mantu saya di situ, Pak David. Di situ kumpul. Setiap minggu saya kumpulin gereja-gereja itu, seluruhnya itu udah ada 500 gereja. Itu sebenarnya lebih sih kalau sampai ke Jawa Barat. 500 untuk DKI aja, 500 udah kita layanin. Sampai sekarang saya tuh nggak berhenti loh melayani gereja. Sampai sekarang untuk bagi sembako aja nih ya, ini sampai sekarang nggak berhenti juga. Itu sudah 50.000 paket, bukan 5.000 loh, 50.000. Kalau dipikir secara manusia itu uang kan lumayan besar. Bagiin Pak Bambang pernah lihat saat kami bawa tuh sampai udah kayak gunung, kami bagiin itu udah nggak bisa di packing lagi, dikantongin satu-satu karena jumlah sangat besar, banyak. Setiap hari itu, setiap minggu itu bertonton beras itu datang. Itu uang saya kah? Enggak. Saat Tuhan cuma bilang ngelayanin gereja-gereja tuh, hamba-hambaku, saya waktu itu cuma ditanya sama Tuhan, apa yang ada padamu? Saat ditanya apa yang ada pada saya, di situ saya nangis. Saya cuma ingat janda Sarfat memberi makan kepada hambanya Nabi Elia. Nah, di situ saya terharu, saya bilang sampai Tuhan itu mau memakai seorang yang gak berdaya. Kalau misalnya
Orang kaya di Jakarta ini banyak loh, gereja yang hebat loh. Banyak banget. Tapi kalau sudah tetapkan Tuhan mau pakai hidup ini, saya bilang ini adalah suatu kehormatan. Hidup kita ini cuma sementara. Di dalam sementara ini apa yang kita mau lakukan? Nggak ada orang bilang saya hidup selamanya, nggak meninggal. Itu nggak ada. Orang bilang hidup saya nggak akan sakit, itu nggak akan ada. Selama kita masih ada, selama hidup kita cuma sementara, lakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Karena hidup sementara ini adalah suatu anugerah buat kita bergerak, suatu kehormatan. Saya jujur ya, saya kalau tambah Tuhan bicara mau lakukan apapun, nggak ada di benak saya, di pikiran saya, duitnya mana Tuhan? Karena saya tahu yang empunya, yang punya kerajaan, yang punya uang segala macam, yang punya pencipta langit dan bumi ini Tuhan Yesus. Kenapa saya harus pusingin? Yang penting saya ngikutin perintahnya dulu. Bukan yang aku mau, tapi apa yang kekasih Yesus itu mau. Itulah yang saya lakukan. Jadi saya stres gak? Sampai ada yang bertanya sama saya, Ibu Mary, selama ini Ibu Mary melayani gereja hampir setiap hari loh, saya itu pergi loh. Setiap hari saya pergi pelayanan. Terus mereka tanya, Ibu Mary pusing gak? Enggak. Kok enggak pusing? Kenapa saya harus pusing? Ini kan pendeta-pendeta kan beraneka ragam. Betul. Kan mereka milik Tuhan, saya bilang. Mereka kan yang hamba-hamba Tuhan ini yang punya kan Tuhan Yesus. Bukan saya. Saya cuma jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani. Kalau misalnya kalau mereka sifat, karakter, tahu segala macam yang gak benar, ya saya kebawa lagi ke hadapan Tuhan. Jadi bukan saya yang bisa mengubah gembala-gembala. Bukan. Yang bisa mengubah gembala-gembala adalah Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi saya melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Kenapa saya tuh kalau melakukan sesuatu nggak ada rasa takut? Karena saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya sudah menyatu dengan saya. Saat Roh Kudus itu menyatu dengan saya, apakah saya takut? Sebenarnya hidup kita ini terdiri tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan nggak pernah bicara kepada jiwa, kepada tubuh kita enggak. Dia selalu bicara dengan roh. Tapi kalau jiwa kita menguasai kita, jiwa kita penuh dengan keegoisan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, serakah, dendam, sakit hati, ngomel siang dan malam. Apakah Tuhan Roh Kudus itu bisa bicara? No, dia nggak bisa bicara. Tapi yang dia bisa bicara adalah di mana roh kita menyatu dengan dia. Sebenarnya saat kita mengenal Tuhan, roh kita sudah disatukan. Tapi seringkali orang merasa enggak disatukan. Ya di situ dia mau melakukan sesuatu pun susah. Kalau Tuhan bilang sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain, kita punya nggak kasih? No, kita nggak punya kasih. Kita adalah manusia penuh dengan kedagingan, termasuk diri saya, penuh dengan keegoisan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepentingan diri sendiri. Tapi kalau kita ada satu titik aja kasih Kristus itu di hati kita, itu disitulah Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Itu Roh Kudus itu yang terus berbicara, Roh Kudus yang mencengkram roh kita. Saat kita mau melakukan sesuatu apapun, itulah terjadi manifestasi. Apa kita misal takut untuk menghadapi keadaan sekarang ini? Saya tuh gak berhenti bergerak. Saya bukan menentang gak mau pakai masker. Kalau saya memang bicara, saya memang gak bisa pakai masker. Saya kalau pakai masker 24 jam saya gak sanggup sesak. Tapi saya cuma percaya loh. Saya itu anak saya yang paling kecil kan belum lama nih melahirkan baby. Ya kan? Tiap hari saya tidur sama babynya. Takut nggak? Anak saya bisa bilang, kamu takut nggak mami tidur satu kamar sama babynya? Dia bilang enggak, katanya enggak. Aku percaya kok, katanya. Ada perlindungan darah Yesus. Di situ loh. Jadi sebenarnya kalau ada roh kita sudah menyatu dengan Roh Kudus itu, jadi nggak ada yang perlu kita takuti. Jadi nggak ada lagi kita istilahnya memikirkan
gimana ya ini akan terjadi? Gimana ya? Enggak. Sebenarnya kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan itu keren banget. Benar-benar keren. Saya contoh ya, waktu suami saya nggak ada. Tuhan tuh saya bilang Tuhan tuh keren banget. Saya tuh bangga banget loh punya Tuhan Yesus itu keren. Suami saya baru nggak ada. Dia bicaranya bukan bicara yang gimana, bilangnya gini. Saat aku lapar kamu memberi aku makan. Saat kamu bagi makanan, kamu bersentuhan dengan aku. Waktuku tinggal sedikit. Itu Tuhan suruh saya buka dapur umum. Sedangkan suami saya nggak ada, saya harus berjuang cari hidup. Saya harus jual baju, turun bus, naik bus. Saya tuh sampai ke persekutuan tuh saya tuh maha hadir di persekutuan, bukan rindu di persekutuan, tapi cuma buat jualan. Tapi di situ saya tuh cuma nangis, Tuhan, saya tuh nangis 3 hari. Duit ada 500.000. Saya bilang gimana saya mengasih orang makan. Saya bilang, saya nangis 3 hari. Saya bilang, tapi Tuhan itu gak berhenti loh. 3 hari juga Tuhan itu bicara. Aduh keren banget saya bilang Tuhan Yesus itu. 3 hari dia bicara. Sebenarnya duit 500.000 itu besar gak? Enggak loh. Uang 500 itu kecil. Tapi dia mau bicara kepada orang yang lagi gak berdaya. Sebenarnya kita berpikir, kenapa Tuhan bicara kepada seorang janda yang gak berdaya? Ya kan? Mestinya Tuhan bisa bicara kepada gereja-gereja besar. Gereja-gereja besar mau setiap hari mau kasih makan ratusan ribu, ribuan pun itu gak masalah. Tapi dia memilih seorang janda. Baru kehilangan suami. Untuk masak. Hari ketiga saya masak, saya belanja. Saat saya belanja, saya masak. Di situ dari pagi sampai jam 2 siang saya masak. Sampai jam 2 siang itu saya masak. Itu hari itu teman-teman saya pada datang. Saya tuh nggak ngundang teman saya loh. Saya diam, saya belanja uang 500.000 itu saya ke abang sayur. Saya masak begitu, sesudah saya masak, mereka pada datang. Saat mereka datang, mereka bilang, Mary, hati saya tergerak untuk gabung. Semua pada gabung ngambil bagian. Ada yang ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Sampai sekarang dapur itu, Barokah itu berdiri. Setiap hari kami kalau mau masak ribuan itu gak masalah uang lagi. Kami itu bagi makanan ke FPI, ke pemerintahan, ke polisi, udah keliling. Banjir, bencana, apapun kami gak berhenti memberi makan. Kami juga ada di mana buka rumah bimbel. 5 wilayah ada 22 titik. Emang saya yang bisa kerjain. Di situ kami membagi makan buat mereka. Anak-anak yang kecil sekarang ini lagi keadaan COVID, mereka gak sekolah. Di situ kami bisa membimbing mereka. Itu bukan saya yang ngajar. Tapi di situ saya cuma lihat Tuhan itu bekerja. Banyak anak-anak yang mahasiswa yang bergabung. Salah satu ada yang namanya Karendi, dia adalah salah satu PIC untuk di Jakarta untuk bimbel gratis. Sampai gereja-gereja pun kami tawarin, kami bilang mau buka PAUD. Tapi di situ saat kami mau buka PAUD juga banyak gereja-gereja yang pada mau. Tapi kami bersyukur ya, inilah pekerjaan Tuhan. Kalau kasih itu menyatu, Roh Kudus itu menyatu dengan kita. Apa sih yang harus kita pikirkan? Nggak ada lagi keegoisan. Nggak ada lagi kita memikirkan diri kita. Nggak ada lagi kita berpikir bahwa hidupku aja susah. Kalau kita berpikir hidup kita susah, kita nggak akan bisa untuk melakukan itu semua. Tapi kalau kita tahu Tuhan menciptakan kita ada sampai hari ini, itu bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan tuh punya rencana. Saya bersyukur loh kalau suami saya itu udah pulang duluan ke sorga. Kenapa? Kalau suami saya masih ada, saya nggak tahu apakah saya hari ini bisa begini. Saya tetap jadi seorang istri yang manja. Jadi istri yang selalu mau dilayanin. Saya nggak akan bisa untuk melayani orang. Karena bukan tipenya saya yang bisa terjun ke jalanan.
Suami saya nggak ada waktu itu, tiap hari saya itu bisa ke jalanan, ke kolong jembatan, ke pemulung. Kerjaan saya itu kerjaan di situ. Tiap hari ketemu sama mereka. Kalau Tuhan bilang aku ada di kolong jembatan, jam berapapun saya akan datang. Kalau orang nggak bilang gila, itu nggak mungkin. Emang itu udah gila, ya kan? Tapi saya cuma gila dengan kekasih Yesus. Karena dia satu-satulah yang memberi kekuatan buat dalam kehidupan saya. Kalau sampai hari ini bisa menjangkau gereja-gereja, berbagi kasih, saya akan bilang, apa yang ada pada saya, itulah yang akan saya bagikan. Ya kan? Kalau gereja misalnya mau minta uang yang banyak, saya bilang, itu saya akan kembalikan kepada Tuhan. Yang apa yang ada, itu yang saya bagikan. Tapi kayak sembako, apakah saya harus beli sampai minta proposal, sampai minta uang ke gereja-gereja, terus minta? Enggak ada. Tapi itu enggak berhenti orang memberi, ya kan? Ke Afrika, orang berpikir kali ke Afrika ngapain? Di sana kami kerjasama sama Indofood, kami memberi makan di Afrika, kami melayani orang-orang yang di Afrika. Kalau dipikir di Jakarta, di Indonesia aja masih banyak harus dilayani. Kenapa harus pergi ke luar negeri? Saya bilang suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau suruh ke Syria pun, kalau dia memang suruh saya pergi ke Syria. Saya bilang, ya kan, orang berpikir kalau ke Syria pasti bom bunuh diri lah ke sana kan, nekat. Tapi kalau Tuhan mau ke Afghanistan aja nih, waktu mau pergi itu suami-suami udah pada stres karena istrinya pada berontak, pada tetap mau ikut. 9 ibu-ibu kita berangkat ke sana, ke Afghanistan. Tapi disinilah suatu keajaiban, ya kan? Apakah kita menjadi orang yang penakut, menjadi orang aduh saya nggak bisa. Setiap Tuhan tuh taruh dalam kehidupan kita. Kembali lagi, kita mau apa enggak hari-hari ini, apalagi ke depannya ini yang sangat mengerikan. Kita nggak tahu kondisi. Sebenarnya kita tuh sudah memasuki di akhir zaman. Illuminati itu sudah menguasai dunia ini dengan cara COVID. Sebenarnya setiap kita semua tahu, nggak ada yang nggak tahu semuanya ini. Semua tahu, kita cuma nggak berani aja untuk bicara, banyak bicara. Kita semua tahu. Sebenarnya kenapa gereja-gereja, kalau gereja-gereja ditutup dengan bom, itu orang tambah gila, kita tambah gila buka gereja. Tapi kalau misalnya gereja diancamin, siapa berani ibadah, digorok, itu nggak mungkin. Negara kita negara Pancasila. Dengan cara apa? Seluruh dunia cukup dengan COVID 0,3%, 0,3 kecilnya. Itu cukup menggoncangkan seluruh dunia, menggoncangkan seluruh gereja. Kalau kita dengar setiap minggu di gang-gang, di jalan-jalan, di mal-mal, ada pujian penyembahan. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Kita dengar di mall, di gang-gang, di mana-mana nggak ada lagi pujian penyembahan. Tapi disinilah, apa kita pikir ini udah cukup aman? Enggak. Justru saat orang udah nggak ada lagi pujian penyembahan dengan Tuhan, nggak ada lagi suara kita bersama-sama bisa pujian. Kalau kita ketemu sama orang, kita cuma bisa begini. Jarang orang mau salaman. Kita udah nggak bisa lagi untuk saling memeluk satu dengan yang lain dengan kasih. Udah gak bisa lagi. Kita seperti dijaga jarak untuk protokol. Gak boleh berdempet. Semua dijaga. Supaya kita itu terjadi suatu ada kebekuan. Semua kayak seperti gak ada lagi sentuhan. Kita menyentuh satu dengan yang lain. Contoh kalau kita pergi. Saya kadang-kadang kalau pelayan di mana-mana, semua orang yang di jalan-jalan saya bisa peluk. Ya kan? Tapi ini sepertinya saat saya lakukan itu orang takut dekat saya. Takut. Ya kan? Tapi di sini loh, virus ini membatasin semua apapun kegerakan yang rohani, kegerakan yang kita mau lakukan. Maka di sini yang saya membagikan, jangan kita berhenti untuk berbelas kasihan itu. Jangan berhenti.
Mungkin gereja udah gak ada lagi untuk melakukan suatu kegiatan. Kita bisa melakukan dengan segala cara. Mungkin di depan kita, keluarga kita, lingkungan kita nggak ada yang mengalami kekurangan. Gereja-gereja yang sangat sederhana sekarang ini banyak banget. Sampai saya tuh setiap hari mendapat WA dari gembala-gembala. Mereka butuh bantuan. Bu Mary, saya butuh uang. Butuh uangnya berapa? 200, 300 cuma buat beli apa? Beli itu pulsa buat listrik. Itu bukan satu orang. Ada lagi datang mau bayar uang sewa rumah satu, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Mereka buat ibadah. Ibadahnya tuh kalau misalnya kayak rumah kos gitu kan sangat kecil. Tapi mereka lakukan itu. Ntar ada lagi minta istri sakit, ada lagi yang minta nggak ada beras. Ada lagi yang datang bilang banyak banget. Tapi apakah saya bilang cukup Tuhan, saya udah gak mau lagi? Apakah saya bilang sama Tuhan, saya gak mau lagi Tuhan, saya udah capek? Apa saya bilang sama Tuhan, udah stop Tuhan? Saya cuma bilang Tuhan, more. Biar kasih-Mu terus melimpah dalam hatiku Tuhan. Sampai saya bisa melakukan apa yang Kau mau terus menerus. Nggak berhenti. Karena saya tahu waktu Tuhan yang tinggal sedikit ini, yang sudah nggak lama lagi. Saya juga nggak tahu umur saya sampai kapan. Jangan sampai sampai di sorga saya baru nangis. Menangis banyak hal yang Tuhan suruh saya lakukan. Saya nggak lakukan. Karena saya cuma memikirkan diri saya. Kalau dipikir, apakah saya punya kerjaan dapat uang itu? Saya nggak kerja. Tapi saya cuma percaya loh, uang itu nggak pernah habis. Nggak pernah habis saat kita salurkan lagi kepada orang yang membutuhkan. Di situ terus menambah. Anak saya tiga-tiganya udah nikah itu. Sampai mereka tuh sampai ngomong gini, Mami butuh uang gak? Saya gak pernah ngomong sama anak saya selama saya pelayanan. Saya bilang gak pernah saya ngomong, Mami butuh duit nih untuk pelayanan nih, banyak pendeta-pendeta pada minta. Gak ada sepatah kata pun keluar dari mulut saya. Sekalipun setiap kali anak-anak kasih, saya cuma bisa berbagi. Anak-anak kasih berbagi, tapi itu gak pernah habis. Seperti saya cuma melihat minyak yang dicurahkan kepada janda itu untuk bayar utang itu. Terus mengalir. Inilah suatu keajaiban saya ngalamin. Kenapa? Saat roh saya menyatu dengan Roh Kudus, apapun yang dia mau saya lakukan. Disitulah mujizat, berkat itu gak pernah berhenti. Jangan sekali-kali kita mau melakukan sesuatu kita ngitung uang. Kita ngitung untung ruginya. Banyak tim saya juga ngomong, kami capek melayani pendeta-pendeta. Kerjanya cuma minta. Setiap kali orang ngomong itu hati saya sedih. Saya bilang enggak, mereka gak pernah minta, tapi mereka butuh. Tapi seringkali kita gak melihat mereka. Saya pikir yang miskin itu ada di provinsi, ada di bangsa yang lain. Ternyata yang miskin banyak ada di Jakarta, gak ada di provinsi. Di Jakarta selama ini saya tahunya gereja di Jakarta ini gereja-gereja kaya semua. Ternyata banyak gereja yang miskin. Tapi disinilah jujur saya sangat bersyukur. Kenapa Tuhan itu mau untuk merangkulkan gereja-gereja? Satu yang saya dapat, karena ini waktu udah tinggal singkat. Tuhan gak mungkin ngajak FPI, HTI, Khilafah untuk menjadi pasukannya, untuk berdiri untuk Indonesia, itu gak mungkin. Tapi Tuhan tuh masih mempunyai gereja, jemaatnya, hamba-hambanya. Itulah yang dia mau.
Saya bilang ini adalah pelayanan saya, ini ke gereja-gereja kayak pelayanan akhir. Pelayanan akhir. Dulu saya banyak sampai ke banyakan Kedar. Sekarang ini gereja, Tuhan bawa di gereja. Kayak udah pelayanan akhir. Tapi disinilah ya saya bilang ya, suatu kehormatan buat saya. Tuhan masih mau pakai hidupan saya. Selama masih hidup, lakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Hidup ini hanya sementara. Gak ada yang tahu hidup kita. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah suatu kehormatan kalau kita bisa dipakai sama Tuhan. Terima kasih. Biar firman Tuhan ini menjadi suatu berkat buat kita yang mendengar dimanapun. Biar firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu pewahyuan buat kita tidak akan pernah mundur karena waktu Tuhan yang tinggal sedikit ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah